akan melakukan ibadah pada hari ini, tanggal 9 Agustus, hari Minggu ini, dan kita masih melaksanakannya secara online. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, adik-adik. Mari kita segera memulai kebaktian kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, 1-2 ayat yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang 150. Ya, mari adik-adik kita buka Alkitab kita, Mazmur 150 ayatnya 5 dan 6 yang berbunyi seperti ini. Kita akan bacakan. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdending, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan menyambut firman Tuhan tersebut dengan satu pujian, adik-adik ya. Kita masih menyambung kebaktian minggu lalu, peta dan teladan Allah. Yang kedua kita belajar minggu lalu, masih ingat dengan Kak Suci dan Kak Thomas. Kita akan memuji Tuhan dengan karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Adik-adik, kita ini sungguh-sungguh cipta Allah, peta dan teladan Allah, adik-adik ya. Dan kita pernah jatuh, tersesat, tapi kemudian Tuhan memiliki rencana, dan kemudian kita dimenangkan kembali, dan kita memiliki hidup yang kekal. Sangat indah ya adik-adik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk seluruh yang Tuhan berikan. Biarlah pada pagi hari ini kami kembali bisa datang juga di dalam kebaktian kami, walaupun kami lakukan secara online. Biarlah kiranya Tuhan anugerahi kami dengan kesehatan, dengan semangat. Biarlah kami semua, walau belajar lewat online, walau kebaktian lewat online, tapi kami percaya Roh Kudus memimpin kami, dan kami bisa melakukannya jauh lebih baik lagi. Dan kami akan terus belajar dalam kebaktian hari ini, peta dan teladan Allah, di mana kami boleh terus melakukan semua yang makin baik, semua makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan memimpin kami dalam kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian ya, kita akan memuji Tuhan. Biarlah orang melihat kita seperti orang melihat Kristus di dalam kita, di dalam semua perilaku kita, di dalam semua kelakuan kita. Dan ada satu lagu yang indah adik-adik, yaitu I see Christ in you and you see Christ in me. Dan kita akan menyanyikannya sama-sama dengan semangat adik-adiknya 2 kali. I see Christ in you and you see Christ in me. Praise the Lord, praise the Lord. I see Christ in you and you see Christ in me. Praise the Lord, praise the Lord. By His grace we'll see Him face to face. Praise the Lord, praise the Lord. Ayo. By His grace we'll see Him face to face. Praise the Lord, praise the Lord. Lagi. I see Christ in you and you see Christ in me. Praise the Lord, praise the Lord. I see Christ in you and you see Christ in me. Praise the Lord.
By His grace, we'll see Him face to face. Praise the Lord, praise the Lord. By His grace, we'll see Him face to face. Praise the Lord, praise the Lord. Ya, pujilah Tuhan adik-adik yang menciptakan kita, dan biarlah orang melihat Kristus di dalam diri kita. Mari kita nyanyikan satu buah lagi pujian yang sangat indah, karena kita ini tadi buatan Allah, dan orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita dan diri adik-adik dan diri kita semua yang percaya kepadanya. Kita akan menyanyikan satu pujian yang juga sangat indah adik-adik dalam peta Allah. Kita diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan semuanya. Dalam peta Allah kita diciptakan, ada dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesus telah turunlah, agar kita kembali dalam peta Allah. Ya adik-adik, kita kembali ke dalam peta Allah. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Marilah sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rita. Silakan Kak Rita. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kak Rita harap semua sehat-sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami satu persatu, walaupun kami di tempat yang berbeda-beda. Pimpin kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Juga pimpin Kak Rita yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mau serahkan semua acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat kata image? Adik-adik, minggu lalu kita telah membahas manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dengan singkatan image. I adalah istimewa, M adalah makhluk mulia, A adalah Adam, G adalah gambar Allah, dan E adalah ex nihilo. Kakak akan ulangi secara singkat apa yang telah dipelajari minggu lalu, yaitu I, M, dan E. Huruf I berarti istimewa. Manusia merupakan ciptaan Allah yang istimewa karena diciptakan sesuai rencana dan kehendak Allah. Manusia itu unik, tidak ada yang sama satu sama lain. Dan manusia juga diciptakan terakhir setelah semuanya tersedia. Taman yang indah untuk tempat manusia tinggal, tumbuh-tumbuhan untuk manusia makan. Manusia adalah pusat kasih Allah yang paling berharga. Yang kedua, M, yaitu makhluk mulia. Manusia diciptakan sebagai makhluk mulia. Artinya, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Allah menginginkan umatnya takut akan Dia dan berharap akan kasih-Nya dan menyenangkan Allah. Yang ketiga adalah ex nihilo. Artinya, dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup.
Jadi Allah adalah sumber hidup manusia. Manusia diciptakan ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Jadi, Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan huruf A yang berarti Adam dan huruf G yang berarti gambar Allah. Mari kita membaca dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kakak akan membacakannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Adik-adik, setelah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, apa yang dilakukan Allah terhadap manusia? Allah memberkati manusia. Apa berkat yang Allah berikan kepada manusia? Pertama, beranak cuculah, bertambah banyak. Adik-adik, ada yang masih mempunyai kakek dan nenek? Kakek dan nenek mempunyai anak-anak, dan salah satu dari anak kakek dan nenek adalah orang tua adik-adik. Jadi, adik-adik juga merupakan bagian dari keluarga besar. Keluarga itu merupakan karya dan berkat Allah adik-adik untuk memenuhi bumi, dan kita turut menjadi bagian di dalam keluarga itu. Apa sih tujuan Allah membangun keluarga? Allah menginginkan agar keluarga-keluarga mengasihi dan memuliakan Dia. Allah yang kedua yang Allah berikan kepada manusia adalah mandat. Mandat adalah wewenang untuk melakukan sesuatu. Mandat Allah kepada manusia di dalam Kejadian 1 ayat 28 yaitu menaklukkan bumi, berkuasa atas ciptaan Allah, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi. Adik-adik, sungguh besar kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia. Kapan mandat mulai dilakukan manusia? Mandat pertama dilakukan oleh Adam. Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan meminta Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan juga Allah meminta Adam untuk menamai binatang-binatang ciptaannya. Itulah pertama kali mandat mulai dilakukan. Allah meminta manusia menaklukkan bumi. Bagaimana caranya menaklukkan bumi? Apakah mungkin manusia menaklukkan bumi? Bumi yang sangat besar dan luas. Allah yang memungkinkan adik-adik. Allah yang memberikan potensi yang besar pada diri manusia. Terbukti dari sebagian manusia telah menaklukkan bumi. Sebagai contoh, orang-orang yang telah melakukan penemuan-penemuan untuk menaklukkan bumi, Thomas Alva Edison yang terkenal, penemu listrik, dan lebih dari 3.000 penemuan lainnya. Sir Isaac Newton yang merupakan ahli fisikawan dan matematikawan. Lanjut slide berikutnya, ada Charles Babbage, penemu komputer pertama kali. Dia menemukan mesin analisis. Dan ada juga Facebook. Tentu adik-adik semua tahu Facebook. Penemunya adalah Mark Zuckerberg. Dia menemukan saat masih menjadi mahasiswa. Dan masih banyak orang-orang lain yang telah berhasil melakukan penemuan-penemuan untuk menaklukkan bumi ini, adik-adik. Jadi, kita harus bersyukur akan potensi yang Allah berikan kepada kita. Mari kita kembangkan kekuatan dan kelebihan dalam diri kita untuk memuliakan Allah. Dengan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, pelajaran selanjutnya dari penciptaan manusia yaitu inisial G,
yaitu gambar Allah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa artinya? Yang serupa dan segambar dengan Allah bukan fisiknya, tetapi sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia yaitu 1. Sifat roh. Allah itu roh adanya, seperti tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan Yohanes 4 ayat 24. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki sifat rohani. Binatang dan tumbuh-tumbuhan hanya bisa bernafas, tetapi tidak mempunyai roh. Sifat yang kedua yang diberikan Allah yaitu sifat kekal. Allah bersifat kekal seperti dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Dan Allah juga memberi sifat kekal kepada manusia, seperti tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Manusia diciptakan ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Kita boleh menikmati hidup dari Allah dengan penuh sukacita. Namun, suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan di hadapannya. Sifat ketiga yang diberikan Allah yaitu sifat moral. Allah itu Maha Kudus. Dengan sifat moral yang diberikan oleh Allah, maka kita mempunyai rasa takut bila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, seperti menyontek, mencuri, melanggar peraturan lalu lintas, dan lain-lain. 4 yang diberikan oleh Allah yaitu sifat rasional. Di dalam Mazmur 139 ayat 17 menuliskan bahwa pikiran Allah sangat banyak jumlahnya, lebih dari pasir. Dan dalam Roma 11 ayat 33 menuliskan alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Manusia diberi juga kemampuan untuk berpikir, berimajinasi, dan mengadakan penyelidikan. Allah menginginkan agar manusia dapat berpikir dan mengerti kehendak Allah. Sifat kelima yang diberikan Allah yaitu sifat kreatif. Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Manusia juga diberikan kemampuan daya cipta untuk menciptakan karya seni, karya lukis, karya ilmiah, dan lain-lain. Adik-adik, kita telah belajar penciptaan manusia. Manusia merupakan penciptaan Allah yang paling berharga, dan kita telah belajar apa yang Tuhan inginkan dari ciptaannya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apakah respon kita sebagai ciptaan Allah? Pertama, bersyukur atas potensi-potensi yang telah Allah berikan. Kedua, berdoa, akui kelemahan-kelemahan kita seperti tidak taat, malas, tidak peduli terhadap keluarga, dan terhadap Allah. Ketiga, lakukan, kembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Allah melalui keluarga, melalui sesama, melalui lingkungan kita, dan melalui hubungan dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur juga atas kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.